Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang visa Tokutegi no Ichigo ya teman-teman. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu sebelum video ini dibuat ya teman-teman ya, gue itu mendapatkan informasi bahwasanya untuk bidang Tokutegi no Ichigo itu mendapatkan penambahan bidang lagi ya teman-teman. Dan tentunya ini adalah informasi yang sangat menyenangkan bagi orang-orang yang ingin berangkat ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegi no, maupun bagi teman-teman yang sekarang lagi magang terus berencana untuk pindah ke Tokutegi no seperti itu. Kenapa? Karena jangkauan untuk bidangnya semakin luas ya teman-teman. Jadi teman-teman itu pilihan bidangnya jadi semakin banyak seperti itu. Nah, jadi ya di sini gue akan jelaskan ya beberapa hal ya teman-teman tentang penambahan bidang ini. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya teman-teman, sebelum kita ngebahas tentang penambahan bidang Tokutegi no ini, sebelumnya gue mau minta maaf ya, karena suara gue ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Bukan masalah mikrofonnya, tetapi karena memang di Jepang ini sekarang lagi tren yang namanya batuk ya teman-teman, dan gue juga salah satu korbannya. Jadi ini sangat mengganggu sekali ketika gue mau bikin video. Kadang menahan perasaan ingin batuk itu sangat sulit sekali seperti itu. Nah, jadi di sini ya, gue langsung aja nih mau ngebahas tentang penambahan bidang ini. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, informasi ini gue dapatkan yaitu 2 minggu sebelum video ini dibuat ya teman-teman ya. Nah, informasi ini dimuat itu pada tanggal 20 bulan 5 ya teman-teman. Jadi ya lebih kurang lah 2 minggu. Nah, di situ dikatakan ya teman-teman bahwasannya pemerintahan Jepang itu menambahkan 3 bidang Tokutegi no yang baru ya teman-teman. Yang mana sebelumnya bidang Tokutegi no itu aslinya ya teman-teman hanya ada 12 seperti itu. Nah, setelah itu ya teman-teman, sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah gue, itu pemerintah Jepang itu menambahkan 4 bidang yang baru. Sehingga bidang Tokutegi no itu menjadi 16 ya teman-teman. Nah, sekarang pemerintah Jepang itu berencana lagi menambahkan 3 bidang yang baru. Sehingga nanti totalnya untuk bidang Tokutegi no itu ada 19 bidang ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, untuk 4 bidang yang sebelumnya itu ada di bidang 1 driver ya teman-teman. Driver ini mencakup driver bus, taksi, sama truk ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengikuti perkembangan tentang di Jepang ya teman-teman, ada salah satu orang asing yang berhasil menjadi pemegang visa Tokutegi no pertama di bidang bus ya teman-teman, yaitu orang Indonesia. Kalau nggak salah gue itu namanya Bang Ius ya, kalau nggak salah gue ya teman-teman. Dia adalah orang Indonesia pertama yang memegang visa Tokutegi no di bidang untenshi ya teman-teman, atau bus, atau ya pengendara lah seperti itu, driver. Nah, dan sekarang pun banyak teman-teman kita yang mulai mengikuti jejak Bang Ius ini untuk menjadi driver ya teman-teman ya. Karena menurut gue pribadi ya, orang-orang yang berusia 30 ke atas itu sangat cocok sekali untuk bekerja di bidang driver. Kenapa? Karena kan untuk mengemudi ini dibutuhkan mental ya teman-teman, mentalitas yang sangat matang seperti itu. Karena kalau misalnya bagi gue pribadi ya, kalau wakamono diserahkan untuk mengemudi, kadang mereka itu masih terlibat dalam masalah mood ya teman-teman. Jadi mental mereka itu kadang masih belum matang seperti itu. Sehingga menurut gue untuk teman-teman yang berusia di atas 30, 35 ya, menurut gue job unten ini sangat baik sekali, sangat cocok sekali untuk teman-teman. Ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman itu bisa pertimbangkan untuk mengambil job ini. Yang kedua itu adalah bidang tetsudo ya teman-teman, atau perkeretaapian. Di sini teman-teman akan bekerja di stasiun. Gue nggak tahu detail pekerjaannya seperti apa, tapi ada kemungkinan teman-teman itu bisa jadi kondektur, atau menjadi bagian teknisi atau engineer di perkeretaapian, atau bagian pembersihan dalam interior sama eksterior kereta api. Gue rasa sih seperti itu ya teman-teman. Nah, terus ada 2 bidangnya lagi, yaitu bidang bidang kehutanan sama bidang perkayuan ya teman-teman. Perkayuan ini mungkin menurut gue itu adalah bagian mebel ya teman-teman. Nah, sehingga dengan penambahan 4 bidang itu, bidang Tokutegi no menjadi 16 bidang ya teman-teman. Nah, sekarang karena ditambahkan 3 lagi bidangnya itu, jadi 19 ya teman-teman ya. Tujuannya itu adalah agar ya teman-teman tahulah tujuan kenapa pemerintah Jepang itu menambahkan bidang ini. Ya, yang pasti adalah karena populasi orang Jepang itu sangat sedikit sekali ya teman-teman, sehingga beberapa bidang-bidang industri-industri itu kekurangan orang, maka dibutuhkanlah tenaga orang asing seperti itu ya teman-teman. Jadi di Jepang ini nggak jauh beda dengan orang Indonesia. Orang Jepang, wakamono, anak mudanya itu ya teman-teman, mereka itu juga mau bekerja di bagian yang
perkantoran, bagian yang bersih, di meja yang bersih, di lingkungan yang bersih, ya lingkungan mungkin ya bersih ya, terus pakaian yang rapi, seperti itu teman-teman ya. Pokoknya yang enak-enak lah seperti itu kerjanya, cuma di depan komputer, seperti itu ya teman-teman ya, nulis-nulis dokumen. Nah, anak-anak muda Jepang juga mau seperti itu, sehingga bidang-bidang yang bisa dibilang pekerjaannya kasar atau outdoor itu ya teman-teman, mereka juga kurang tertarik seperti itu. Sehingga di bidang-bidang ini kekurangan tenaga, maka dari itu dipanggillah orang asing untuk bekerja di bidang-bidang tersebut ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman itu yang datang ke Jepang itu nggak cuma jadi pahlawan devisa negara teman-teman aja, nggak jadi pahlawan di Indonesia saja, tetapi juga jadi pahlawan di Jepang ya, karena teman-teman juga membantu membangun Jepang seperti itu dengan tenaga dan kemampuan teman-teman. Nah, jadi untuk ketiga bidang yang baru ini, apa saja sih bidang yang ditambahkan? Nah, sekarang kita masuk ke intinya ya teman-teman, yaitu yang pertama itu Butsuryu Soko no Kanri ya teman-teman, yaitu adalah staf pergudangan atau inventory atau penyimpanan. Nah, jadi sebenarnya inventory ini luas ya teman-teman ya. Bisa jadi ini di pabrik, bisa jadi ini di tempat lain, pabrik makanan, gudang, pabrik mesin ya, pokoknya ya semua yang berhubungan dengan penyimpanan ya teman-teman ya, gudang. Nah, itu dibutuhkan staf orang Indonesia di sini ya, bukan orang Indonesia, orang asing maksudnya teman-teman. Dan gue rasa kalau staf pergudangan ini juga mungkin bisa jadi ya ada shift malamnya juga, gue nggak tahu pastinya karena kita kan belum tahu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu bagian pengurusan limbah ya teman-teman, atau Haikibutsushori ya teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, Jepang ini sangat bagus sekali dalam penanganan limbah ya teman-teman. Kita tahu sekali dalam penanganan limbahnya dalam bentuk sampah, air dan segala macam itu sangat bagus sekali. Sehingga mungkin karena tidak banyak orang yang tertarik dalam masalah perlimbahan ini, dibutuhkanlah orang asing untuk membantu pekerjaan orang Jepang di bagian pengurusan limbah ini ya teman-teman ya. Kita belum tahu ya detailnya tentang pergudangan limbah dan yang satu lagi ya teman-teman, tetapi ini hanya baru penambahannya saja. Nah, yang terakhir adalah yaitu bagian linen ya teman-teman ya. Nah, jadi dari ketiga bidang ini kita belum tahu detailnya. Pemerintah Jepang hanya baru mengatakan akan menambahkan 3 bidang, yaitu bagian inventory atau gudang, yang kedua penanganan limbah, yang ketiga itu linen. Detailnya seperti apa, jenis pekerjaan seperti apa, di mana diposisikan kita belum tahu. Nah, jadi kapan targetnya program ini akan diluncurkan? Nah, seperti di bidang-bidang yang di bidang 4 bidang sebelumnya ya teman-teman, gue memperkirakan itu sekitar 1 tahun dari rencana itu diterbitkan. Nah, ternyata benar saja ya teman-teman, sama halnya dengan informasi ini. Rencananya targetnya penambahan bidang ini akan diterapkan itu pada bulan Desember tahun 2025, artinya akhir tahun ini ya teman-teman. Jadi gue rasa pemerintah Jepang itu akan kebut ya teman-teman, kejar tayang untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan tentang bidang Tokutegino yang baru ini. Nah, dan diharapkan ya teman-teman ya, setelah pemerintah Jepang itu mengesahkan tentang penambahan bidang ini, diharapkan perekrutannya itu bisa dimulai pada tahun 2026 ya teman-teman. Kenapa tahun 2026? Karena tentunya untuk mengikuti mengambil bidang ini teman-teman itu harus ujian dulu seperti itu kan. Nah, biasanya ya ujiannya itu kalau bidang-bidang baru seperti itu ya, itu jarak ujiannya itu biasanya dekat-dekat ya teman-teman, biasanya nih, tapi gue nggak tahu. Nah, jadi diharapkan nanti di tahun 2026 itu orang asing sudah bisa direkrut untuk bekerja di 3 bidang ini ya teman-teman ya. Ya, jaraknya dekat sih, karena di sini targetnya aja bulan Desember tahun 2025. Sementara tanggal perekrutannya itu sudah direncanakan di tahun 2026. Walaupun bulannya di sini tidak dijelaskan ya teman-teman ya, tetapi ini termasuk cepat ya teman-teman. Nah, jadi di sini lebih kurang seperti itulah informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang ingin berangkat ke Jepang, teman-teman itu sudah mulai banyak pilihan untuk memilih bidang. Jadi nggak ada lagi itu istilah yang kabur, kutu loncat segala macam. Teman-teman kan sudah diberikan kesempatan untuk memilih bidang. Ada 19 bidang loh yang bisa teman-teman pilih seperti itu. Jadi jangan sampai salah pilih seperti itu ya, agar teman-teman tidak kabur, agar tidak minta pulang, agar tidak jadi kutu loncat seperti itu. Dan ini juga berlaku buat teman-teman yang Ginoji Susei yang ingin pindah ke Tokutegino seperti itu. Dan juga teman-teman yang bekerja dengan visa Tokutegino tetapi tidak betah dengan bidangnya sekarang, itu juga ada kesempatan untuk
pindah ke bidang yang lain yang mungkin nanti itu akan menjadi cocok untuk teman-teman atau teman-teman merasa cocok di bidang tersebut. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.